Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Vendra di podcast Aspirasi. Nah, saya sekarang udah bersama Bapak Tony, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Tuh, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mas Hendra. Gimana? Mungkin kita lepas masker boleh kali ya, Pak? Kan ini sudah vaksin booster juga ya? Sudah booster ini, ya, lebih relax. Nah, kalau gini kan gantengnya kelihatan, Pak. Ya. Wajah aslinya ya. Wajah aslinya terlihat. Pak Tony, jadi kita sih mau ngobrol-ngobrol tentang ini sih Pak, mudik. Jadi kan Mudik. tahun ini kan pada akhirnya warga Surabaya dan juga warga Indonesia itu diperbolehkan untuk mudik selama Lebaran. Betul. 2 tahun kemarin kan nggak boleh ya Pak. Ya. Jadi untungnya tahun ini diperbolehkan, jadi nggak jadi Bang Toyib Pak. Iya. Tiga kali puasa, tiga kali betul. Lebaran nggak mudik, Ya. jadi Bang Toyib nanti. Betul. Ya. Pandangan dari Bapak sendiri terkait tentang diperbolehkannya mudik tahun ini seperti apa Pak? Ya. Kalau kan ada 2 aspek gitu ya. Yang pertama ada aspek tradisi budaya. Yes. Ada perspektif lain dari perspektif protokoler COVID sendiri. Kalau yang untuk tradisi budaya, saya pikir 2 tahun itu masyarakat ngempet ya Mas. Yes. Ngempet bahasanya yang paling enak itu. Rindu dengan keluarga, Betul. momen yang dinantikan. Walaupun tadi itu sebetulnya sunnah, tetapi kadang-kadang tradisi seolah-olah membawa wajib. Kalau enggak pulang kampung itu rasanya belum sah, kan gitu kan. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Nah dalam kesempatan 2 tahun itu ada banyak hal. Tapi di sisi lain kita juga tahu 2 tahun itu kan karena memang protokol COVID haruskan kita untuk tidak melakukan hal itu. Oke lah, karena itu untuk keselamatan saya pikir kita sadar bersama akhirnya itu tidak kita lakukan. Dan banyak juga masyarakat yang mengikuti itu, ada juga yang kemudian ngotot, Yes. ya kan? Ini mencuri-curi ya Pak? Mencuri-curi akhirnya mencari jalan sendiri dan biasanya setelah ada hari raya terjadi ledakan kenaikan COVID. Betul Pak. Nah untuk kali ini kan kita sudah tahu kemarin muncul surat edaran dari Satgas COVID 16/2002 dan di sana mengatur beberapa hal kaitan dengan siapa yang bisa pulang dan kemudian siapa yang tidak boleh dan sebagainya gitu. Saya pikir semua boleh kayaknya. Nah untuk yang boleh-boleh ini persiapan-persiapan yang perlu dilakukan kan ya mereka sudah booster. Yes. Kemudian lagi kalau toh 2 kali harus mensyaratkan apa kan gitu kan. Anak-anak di 6 tahun di bawahnya itu tidak perlu dan seterusnya. Di situ dijelaskan komplit. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang itu persiapan-persiapan yang pertama adalah kami mintanya kan pengalaman di Surabaya, di kota Surabaya yang kemarin itu ledakan COVID-nya begitu luar biasa. Harapan kita yang perlu dibawa nanti ketika itu pulang informasi. Jadi tradisi pulang ini tidak sekedar seperti yang lalu-lalu. Jadi persiapan apa yang akan dibawa pulang, transportasinya pakai apa, kemudian apakah mandiri atau mungkin adalah kolektif. Pemerintah provinsi kelihatannya ini kok belum ada kabar ya. Pemerintah provinsi, saya sih dengar-dengar 28 ada program mudik gratis. Mudik gratis, alhamdulillah kalau Pak. gitu. Masih mengakomodasi itu kita senang sehingga nanti itu masyarakat bisa punya kesempatan keringanan gitu ya. Nah kalau itu mudik gratis sudah disiapkan maka daftar lebih awal perlu dilakukan. Kemudian lagi faktor keselamatan, Yes. ya Mas. Jadi faktor keselamatan perlu dipertimbangkan bahwa seringkali momentum tahun baru hari raya adalah momentum yang banyak makan korban karena kehati-hatian yang kurang, capek yang kemudian terus tidak diperhatikan dan akhirnya membawa korban. Nah, terhadap ini kan perlu ada
pemikiran-pemikiran yang lebih bijak, keselamatan itu suatu hal yang utama. Kemarin itu kita pending, kita juga kepingin dalam langkah selamat. Kalau kemudian sekarang diberikan kesempatan untuk bisa mudik, lalu kemudian kita sembrono, yang rugi kita bersama. Betul. Lah, untuk ini kan perlu pemerintah dan semua pihak memberikan sosialisasi atas itu semua, dan termasuk bagaimana kemandirian masyarakat. Mereka kita pulang sudah bisa menghitung nyaman menggunakan apa, aman menggunakan apa, kan gitu kan? Kemudian dengan jumlah berapa, ini perlu dihitung betul. Lah, saya pikir walaupun toh biasanya kalau pulang itu biasanya kan semuanya, tetapi bisa jadi sekarang itu masyarakat akan menjadi lebih bijak. Berapa yang pulang, secukupnya, itu nggak bersamaan begitu. Lah, untuk ini kan kita juga berharap pengalaman-pengalaman di Surabaya itu kadang-kadang tidak pada tahun-tahun kemarin itu tidak terjadi di kampung-kampung mereka. Lah, kemudian harapan kita ada satu transfer knowledge tentang COVID yang ada di Surabaya, kemudian pengalaman perlu diceritakan ke sana. Iya, Pak? Berarti mudik kali ini juga bisa menjadi kesempatan transfer knowledge tadi. Betul. Jadi itu. Yang kedua itu transfer tentang sistem ekonomi. Nah, kalau di sini kan sudah mulai ada pergeseran pakai digital, kemudian pakai marketplace dan sebagainya. Nah, itu kan perlu disampaikan kepada warga masyarakat di kampung sana supaya ada persiapan, dan ketika itu ke depan ternyata bahwa kebutuhan itu tidak hanya merambah di kota-kota tetapi juga di kampung-kampung, mereka sudah siap. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa dari pemberitaan, bahkan rilis dari internasional itu kan di China sana juga sudah mulai melockdown lagi. Nah, kita kan punya bayangan bahwa tidak menutup kemungkinan COVID ke depan masih ada sebuah ancaman-ancaman yang resisten, sehingga bagaimana cara berpola hidup yang baik, roadmap tentang bagaimana menangani COVID secara mandiri, secara kelompok, keluarga, dan sebagainya. Ini pun juga perlu disampaikan. Nah, sehingga nanti itu kita berharap masyarakat yang nanti itu mudik pun bisa menyempatkan memberikan penjelasan itu kepada sanak saudara yang ada di kampung sana supaya ada pengetahuan. Oke, Pak. Nah, berbicara tentang pasca mudik nih, Pak. Jadi ketika setelah warga Surabaya mudik dari kampung halaman dan kembali lagi ke Surabaya, tentu masih ada kekhawatiran terjadinya ledakan COVID lagi di kota kita kan seperti itu. Betul. Apa nih yang bisa dilakukan oleh Pemkot Surabaya mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut, Pak? Ya, memang itu ledakan itu kita sudah pikirkan kemarin dalam rapat pimpinan daerah, kita diskusikan secara intens, secara detail. Ketika mereka itu kembali sedapat mungkin nanti itu ketika ada tanda-tanda itu pun perlu segera ada penanganan gitu kan. Kita kan perlu antisipasi. Ini pengalaman 2 tahun terakhir yang kemudian jangan sampai kita selamat di 2 tahun terakhir lalu kebobolan pada saat sekarang. Tahun ketiga ini jangan sampai. Sehingga kemarin Pak Wali bersama Perpimda menyepakati bahwa Ramadan kita sudah mulai membuka sedikit. Dalam rangka apa? Ya salah satunya menyongsong Lebaran ini. Kemudian kita buka sedikit lagi supaya kegembiraan masyarakat menyambung menghadapi Ramadan itu bisa meningkat. Supaya imunnya juga meningkat. Nah, ini ketika mereka itu nanti kembali, kita sangat berharap nanti terutama yang mereka masih belum booster ataupun sudah booster, ketika kembali kemudian dengan tanda-tanda meriang macam-macam, itu saya pikir perlu segera ada
langkah bijak mandiri untuk segera memeriksakan. Dan kita juga berharap kita minta bahkan pemerintah kota nanti itu pasca Lebaran harus siap dengan petugas-petugas yang mulai di puskesmas sampai kemudian di tempat-tempat tertentu gitu siapkan untuk swab lagi, tes lagi, melakukan screening ya, lagi screening ya, lagi, screening ya betul, lagi, ya. Jadi screening itu perlu dilakukan. Dan kemudian yang tidak kalah penting juga itu pembatasan terhadap arus. Ini kan balik arus balik membawa dari kampung. Ini kan kita perlu hitung juga. Betul. Bahwa kemarin itu kan jumlah pengangguran di Surabaya ini sudah begitu luar biasa. MBR-nya menaik, ya kan? Naik sampai pada jutaan. Nah, kalau kemudian ini hadir lagi saudara kita yang dari kampung, kalau nanti tidak tertampung, justru menjadi masalah baru. Nah, ini kan perlu kita sampaikan lebih awal bahwa Surabaya memang kota yang luar biasa, tetapi sekarang masih dalam posisi transisi, kita prihatin bersama. Artinya upaya-upaya seperti operasi justisi seperti beberapa tahun lalu sebelum pandemi itu bisa dilakukan lagi dong? Bisa, ya kan? Jadi bisa dilakukan. Karena apa? Karena kita khawatir nantinya itu bahwa beliau-beliau yang rawuh dari kampung ke sini itu jangan-jangan belum vaksin. Yes, betul. Ini kan harus kita antisipasi. Benar. Nanti masuk di sini, ketularan di sini, nanti kan datang sehat, pulang nanti itu sakit kan juga gak enak juga. Nah ini kan perlu kita sampaikan. Terus kemudian lagi ketika itu kembali juga kemarin kita sudah ada isu tentang krisis minyak. Yes. Nah kemudian ke depan ini kan dalam rangka untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan itu cukup, kemudian mudah-mudahan ekonomi kita menjadi lebih baik. Nah ini kan perlu ketika nanti itu pulang kembalinya sudah ada sebuah pemahaman. Jadi kerjasama antar daerah dalam konteks ekonomi itu perlu, kemarin sudah kita dorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan itu. Nah kemudian kerjasama antar pelaku-pelaku bisnis juga perlu dilakukan dan bahkan person ke person ini perlu dilakukan sehingga nanti itu bahwa ketika itu kembali sudah ada jaringan pangan. Benar. Yang dia buat ketika itu ada peluang bisnis di sini bisa dimanfaatkan dan kemudian di sana pun juga bisa lakukan exit di sana. Hingga dengan begini nanti itu perekonomian desa kota bisa hidup ya. Silaturahmi jalan, kemudian kesehatan maka bisa kita capai secara lebih komprehensif. Oke, siap. Keren sekali Pak Tony. Siap, sama-sama. Oke, mungkin itu tadi perbincangan kita, obrolan santai kita dengan Pak Tony selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya terkait tentang mudik. Mungkin poin-poin yang bisa kita tangkap tadi itu mudik ternyata tidak hanya menjadi sarana untuk melepas kangen ya Pak, betul. Tapi juga bisa menjadi sarana transfer knowledge tentang prokes COVID di Surabaya, betul. Perekonomian di Surabaya betul. Bagaimana bisa bangkit. Ya, betul. Harapannya bisa ditularkan di kampung-kampung halaman warga kan betul. Dan juga yang tidak kalah penting adalah tetap harus ada waspada diri setelah mudik ini selesai dan kembali ke Surabaya, jangan sampai terjadi ledakan COVID lagi di Kota Pahlawan. Oke, mungkin itu tadi perbincangan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Vendra Firmansyah dan juga Bapak Tony. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you banget. Sama-sama.